Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil assalatu wassalamu ala alihi wasallam. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan sholawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang kami hormati ayahanda kami dari jajaran Surya, yang kami hormati ayahanda kami dari jajaran Tanfijia, dan sahabat-sahabat kami dari Ansor X Tapanuli. Adapun tata tertib acara kita pada malam hari ini yaitu zikir yang dibawakan sahabat Ustadz Horas dan sholawat sekaligus tausiah yang dibawakan oleh ayahanda Ustadz Anom Siddiq, dan ditutup dengan doa. Yang terakhir nanti akan kita diskusi seputar Ansor dan kepemudaan. Dan untuk menghemat waktu, tempat waktu, kami persilakan kepada Ustadz Horas. Pikir tahlil lah, tahlil aja langsung, tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pengajian Rijalul Ansor kita ini pertama dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak kali. Kita mulai. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله من الآمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل الشيخ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa khataman nabiyyin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Sebelum kita tausiah, nanti kita salat dulu ya. Insyaallah kita akan bawakan shalawat tibil qulub, supaya apa artinya tibil qulub adalah obat hati, supaya hati kita itu terobati, supaya hati kita bersih dari iri, dengki, hasud, sombong. Itu adalah penyakit-penyakit hati. Maka dengan wasilah shalawat tibil qulub, insyaallah kalau kita betul-betul, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati kita. Kita versi shalawat aja ya. Saya duluan, nanti tuan-tuan mengikuti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha.
الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Insyaallah demikian sholawat yang kita lantunkan, yang kita baca, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu lahu asyran. Barang siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi sholawat kita tadi berapa kali? Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat atau menerima sholawat kita, yaitu dengan berlipat ganda. Hadirin jamaah Rijalul Ansor, laki-laki Ansor. Laki-laki Ansor itu sebagaimana dulu digambarkan dengan kehadiran baginda Rasulullah SAW ketika hijrah di mana? Di Madinah. Ketika baginda Rasulullah hijrah di Madinah, yang mana kala itu di Mekah, baginda Rasulullah ingin dibunuh oleh kaum musyrikin. Diceritakan banyak panjang ceritanya, sehingga baginda Rasulullah dengan susah payah katakan bahwasanya Rasulullah itu dikepung di rumahnya oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian yang menggantikan siapa? Yang menggantikan di dalam itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah pergi dengan Abu Bakar. Setelah didobrak pintunya, ternyata Sayyidina Ali, bukan baginda Rasulullah SAW. Kemudian datang ke Madinah, siapa yang menyambut? Yang menyambut adalah orang-orang Ansor. Jadi bagaimana kita ittiba? Jadi orang NU itu memberikan nama Ansor ittiba kepada orang-orang Ansor, yang mana selalu menerima kebaikan dan bahagia apabila ada kebaikan.
Dimanapun itu ada kebaikan, maka kita datangi. Gitu. Ada majelis kebaikan, majelis ilmu, jadi kita datangi. Itulah apa namanya, sekelumit daripada Rijalul Ansor atau laki-laki Ansor. Laki-laki tampan. Ittiba supaya kita ini dapat berkah orang Ansor. Hadirin jamaah yang mulia, ini apa nih tema tausiahnya ini Pak? Hah? Oh, pokoknya nggak ada. Apa? Oh, Hari Pahlawan. Sudah di sini sih Rohana Bawi ya. Pahlawan ya kan? Ini ya. Hari Pahlawan. Kita kenal. Sebetulnya orang NU atau para santri-santri NU itu adalah yang mengikuti atau yang mempunyai andil terbesar dalam memerdekakan Indonesia. Orang-orang NU dan juga orang yang apa namanya sejalan dengan NU. Banyak yaitu firqoh-firqoh atau apa namanya golongan-golongan yang tidak sejalan dengan NU. Tapi dalam sejarah yaitu Imam apa namanya Kiai Hasyim Asy'ari. Terus kalau di Jawa Tengah, Hasyim Asy'ari mana di Tebuireng. Tebuireng di mana? Di Jawa Timur. Nah, di Jawa Tengah yaitu Kiai saya yang pendiri pondok dulu sana, namanya Kiai Sirot. Itu juga orang NU dan mempunyai andil besar dalam memerdekakan Indonesia. Yang namanya Payaman. Nah, tempat saya itu Payaman. Di situ di Payaman itu tempat singgahnya Pangeran Diponegoro. Ketika Diponegoro berguru dengan Pangeran Kerincing. Dan disitulah Pangeran Diponegoro, Diponegoro NU atau yang lain? Kalau menurut apa namanya fahamnya faham NU. Tapi kalau organisasi nggak tahu kan gitu. Tapi kan ada yang paham NU tapi bukan organisasi NU. Sama tapi saya juga. Saya paham NU. Nah. Tapi jamaah tabligh. Jamaah tabligh, Pak. Jamaah tabligh itu sebetulnya ya nggak jauh daripada NU. Nggak jauh daripada NU. Ikut arahan-arahan, maksudnya sama di dalam furu'iyahnya atau madhabnya rata-rata dengan mengambil 4 madhab yang disepakati ulama, yaitu Malikiyah, terus kemudian Imam Malik, terus Hanafi, terus Hanafiyah, terus kemudian Syafi'iyah dan Hanbaliyah. Tapi mayoritas di Indonesia ini adalah Syafi'iyah. Tauhidnya apa? Tauhidnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa yang membedakan kita dengan para Wahabiyah? Namanya Wahabiyah. Jadi kita sebagai orang yang bermadhab itu tidak mudah menyalahkan sesama yang lain. Semakin dalam ilmu seseorang tersebut, semakin dikit menyalahkan yang lain. Kenapa orang NU atau yang paham dengan NU, sepaham dengan NU tidak mudah menyalahkan? Karena ikut dari Yai kan gitu. Imam Syafi'i itu Yai bukan? Ya Kiai kalau Indonesia kan gitu. adalah Kiai. Terus kemudian agama. Agama berasal dari mana? Ditafsirkan oleh orang-orang yang apa namanya dalam mengambil hukum agama. Kalau kita itu ada 4 apa namanya
empat cara atau empat sumber. Yang pertama Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas kan itu. Hah? Qaul, bisa qaul Nabi atau diamnya Nabi itu apa bahasa Arabnya? Hah? Orof itu umum. Kalau nggak salah tidak itu. Mungkin cabangan bisa. Itu bisa sama dengan qiyas gitu. Contohnya apa qiyas? Kalau kita menggali Al-Quran dan hadis saja, ya kan? Untuk zaman sekarang itu nggak ketemu. Maka harus diambil dari ijma dengan qiyas. Apakah ada dulu zaman dulu namanya belanja online? Nah, ya. Belanja online boleh atau tidak kan gitu. Nanti itu dikiaskan, ada namanya hukum kias. Kalau mau turun itu tidak boleh. Kenapa? Syarat jual beli adalah serah terima dan ijab qabul. Ini saya beli, ini saya terima, udah kan gitu. Nah, berapa harganya kan gitu. Nah, jual beli online boleh atau tidak kan gitu. Terus apa namanya Gojek itu gimana? Itu yang ada pembahasannya hanya di NU atau yang sepaham dengan NU. Dinamakan Basul Masail. Jadi kalau di pondok saya sana rutin diadakan ada 20 pondok NU itu setiap tahunnya 2 kali. Basul Masail Waqiyah yang terjadi sekarang ini apa? Itu sudah dibahas di situ. Dan di situ nanti dinukil dari beberapa kitab. Karena kitab orang NU itu banyak kan. Dalam madhab Syafi'iyah, ya, Syafi'i itu adalah Imam Syafi'i, kemudian Syafi'iyah itu pengikut Imam Syafi'i. Dan tidak selalu sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Gitu loh. Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i yang mengikuti Imam Syafi'i itu tidak selalu sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Itu madhab Syafi'i kan itu. Tapi pemahamannya masih satu jalur. Contohnya apa? Salat Jumat. Nah, salat Jumat menurut madhab Syafi'i qaul jadidnya atau qaul jadidnya yang sudah kan Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim ketika berada di Mesir, qaul jadid ketika ada di Baghdad itu Imam Syafi'i. Qaul jadid Imam Syafi'i itu tidak diperbolehkan sholat Jumat tidak sah di suatu masjid itu kalau sholat Jumat kurang dari 40 orang. 40 orang harus mukallaf semua. Nah, tidak boleh ada yang perempuan, ada yang kecil. Bahkan disyaratkan bisa untuk menggantikan khutbah semua. Kalau ada yang menggantikan itu. Itu qaul jadidnya. Tapi madhab Syafi'iyah mengikuti qaul qadim, rata-rata mengikuti qaul qadimnya Imam Syafi'i membolehkan sholat Jumat yang kurang dari 15 orang. Kalau kita mau ikut qaul qadim, qaul jadid berarti harus 40 orang. Nah, kalau ikut qaul yang qadim boleh kurang dari 40 orang. Itu mazhab Syafi'iyah, madhab Syafi'i. Banyak ulama-ulama yaitu Syafi'iyah yang banyak pendapatnya. Nanti pendapat itu ada namanya qaul ashah, ada namanya qaul yang macam-macam lah pokoknya di situ nanti. Disitulah luasnya ilmu, ya kan, ilmuwan ulama sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dahulu sampai sekarang. Sebenarnya itulah kelebihannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita tidak kaku. Tidak kaku itu apa?
Yo, ya kalau kita menelusuri itu ada Quran dan hadisnya itu susah, ya kan? Sedangkan kita nggak paham itu Al-Quran dan hadis. Pernah belajar nggak? Ya nggak pernah. Kita tanyakan sama orang-orang Wahabi itu, orang-orang Salafi lah. Belajarnya itu rata-rata yang direkrut itu adalah orang-orang apa namanya, kalau orang NU nggak mempan, orang NU apalagi pondokan nggak akan bisa direkrut menjadi Wahabi. Orang-orang mahasiswa, nah, itu deh yang direkrutnya menjadi Wahabi dan Salafi. Kalau suruh baca kitab budul nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Apa ya itu namanya fiil fa'il itu nggak tahu bisa atau enggak. Ya belajarnya yo hadis terjemah, Sahih Bukhari terjemah, kemudian Al-Quran terjemah, gitu sudah mengkafirkan yang lain. Itu bid'ah, itu sesat kan gitu. Nah saya anti Wahabi kan gitu. Semua kita ya. Rokok. Hukumnya rokok itu apa? Boleh aja. Hukumnya rokok di dalam ada kitab Fathul Qorib. Nah, Fathul Qorib syarahnya itu Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kemudian di dalam bab jual beli di situ ada bab baik. Nah, dijelaskan hukum rokok. Iya rokok namanya syurbud dukhon. Syurbud dukhon. Syurbud dukhon itu ya. Kalau di pondok ada dukhon. Ya. Dukhon ada. Saya pun juga dukhon api kan. Ya. Namanya syurbud dukhon. Terus namanya tembakau juga, di bahasa Arabnya tembakau. Itu ada beberapa hukum. Karena mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i gitu. Ini bukan apa namanya menghalalkan kan, enggak. Di situ pendapat ulama jelas, di situ pendapat ulama. Yang pertama haram, lakin dhaifun, akan tapi itu dhaif. Jadi dalam empat madhab ini, empat madhab ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, semuanya ini ada semua yang berpendapat haram. Dan juga ada yang membolehkan dalam empat madhab ini. Enggak ada yang mengharamkan secara mutlak, tidak ada. Saya pernah debat dengan dia jamaah tabligh juga, tapi orang alim. Dia madhab apa namanya? Madhab orang dia mana? Baik. Hanafi. Ya, Hanafiyah itu. Anti kali sama rokok dia kan. Nah, itulah. Jumhur ulama mengatakan makruh. Jumhur ulama mengatakan makruh. Ada yang mengatakan apa namanya haram, ya kan? Ada yang mengatakan wajib. Ada tuh. Ada yang mengatakan wajib. Dan ada yang mengatakan boleh. Kita tengok saja kita di masing-masing gitu. Haram karena apa? Jadi alasannya lengkap itu. Kalau seandainya kita penting beli rokok ini, anak istri kelaparan. Jatahnya untuk beli makanan, untuk nafkah keluarga, malah dibelikan rokok. Ini menjadi haram. Karena apa? Zolim, kan gitu. Hasilnya hasil rokok dari jual. Biasa bisnis apa tadi? Bisnis rokok. Prostitusi apa gitu, rokok. Hasil yang nggak jelas, yang haram, ya tetap haram lah kita. Mau gitu saja. Kayak haram sih. Itu. Itulah kalau yang haramnya seperti itu alasannya. Kemudian yang wajib ada juga yang wajib. Yang wajib itu mungkin alasan kita. Iya. Alasannya itu boleh. Itu kan wajib juga katanya. Apa? Mereka mengatakan lebih banyak boleh mengatakan. Di situ dijelaskan di kitabnya NU. Ada yang wajib dulu.
Wajib ketika tidak merokok, itu kan, nggak bisa kerja, ya. Terus nggak bisa mikir, nggak bisa belajar dan sebagainya. Itu menjadi wajib. Nah, itu bukan buatan saya, itu buatan di kitab itu ada itu. Boleh, itu hukumnya ada sebagian mengatakan hukumnya boleh, sama seperti minum, makan dan sebagainya, itu hukum rokok. Kalau memang memberikan kita mudarat yang sangat, maka hukumnya haram. Sudah kita semuanya apa? Punya penyakit jantung kan, penyakit nafas, paru-paru. Kita dikatakan dokter tidak boleh merokok. Kalau merokok bisa membuat fatal penyakit tersebut, itu menjadi haram. Tergantung alasannya. Jadi setiap hukum itu mempunyai alasan rasional katanya kan, seperti itu. Kalau hadisnya banyak la diroro itu apa? La dororo wala diroro. Itu dalam usul fiqih ya teman-teman. Saya kurang mendalami juga. Belajarnya apa namanya sekilas-sekilas semua. Itulah. Jadi dalam kita beragama itu kan Allah firmankan apa namanya surat itu 17 itu, agama itu nggak susah dan jangan dipersulit. Agama itu tidak sulit dan jangan dipersulit. Coba sampean apa namanya dengarkanlah ceramah-ceramahnya Gus Baha gitu. Enak didengar dan masuk akal. Sedih aku dengar. Sedih ya. Iya. Ada Jawa ya. Tontok kali Jawanya. Kan ada translate-nya itu. Itu mantap. Jadi kita beragama itu mudah, jangan dipersulit. Tapi jangan dimainkan gitu. Contohnya apa? Contohnya apa? Ya banyak contohnya. Nah, jadi jangan terlalu kaku kita beragama. Di dalam suatu hukum, yang itu hukum selain rukun Islam lah, atau selain yang pokok-pokok. Ketika di situ ada yang mewajibkan, pasti ada yang membolehkan. Nah, pasti ada yang pendapat yang membolehkan. Bukan setiap orang yang itu apa namanya? Contohnya apa, Pak? Jenggot lah. Jenggot ini wajib atau sunnah? Sunnah atau wajib? Belum dapat aku referensi. Di dalam ada kitab Fathul Muin itu ada. Fathul Muin. Yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Gitu. Pertanyaannya kalau nggak punya jenggot? Ya nggak usah kalau jenggot. Intinya pakai jenggot itu sunnah. Boleh pakai jenggot dan boleh juga tidak harus kan gitu. Pokoknya setiap sisi agama semua itu kan dikatakan kita itu menganut apa? Bukan menganut agama, tapi menganut sekarang ini menganut tafsir agama. Menganut tafsir agama. Dan mazhab Syafi'iyah tafsirnya berbeda, mazhab Hanafi berbeda, apalagi Wahabiyah berbeda kan gitu. Tidak sama. Pokoknya luas agama itu luas, jangan dipersulit, mudah dan jangan dipersulit. Makan, rokokan, ngopi, kalau di situ ada materi agama, tujuan agama, itu sudah jadi agama dan dapat pahala. Contoh kita lah ini. Saya berangkat dari rumah sini, ya kan. Sampai berangkat dari rumah kemari kan. Di sini niatnya niat baik, itu silaturahmi kan. Niat untuk menuntut ilmu. Sudah dapat pahala. Walaupun sini rokokan, terus kemudian apa namanya? ngopi-ngopi ini. Itu sudah agama, sudah dapat pahala.
Saya niat gitu. Kan penak apa cari pahala gitu sebenarnya seperti itu. Dan jangan banyak masih banyak lagi. Jadi jangan kaku. Ini tidak boleh dan itu tidak boleh. Nah, kalau seseorang melakukan menurut kita itu adalah aneh, gitu kan? Maka kita cari tahu. Kita cari tahu boleh atau tidak gitu. Tapi kalau udah jelas-jelas dinaskan itu haram seperti minum arak dan sebagainya kan enggak ada yang berbeda kan gitu. Di dalam furu'iyah loh, dalam furu'iyah. Furu'iyah itu berbeda-beda. Dan ketika orang melakukan sesuatu, kita tidak boleh menvonis sesuatu itu haram, sesuatu itu dilakukannya itu melanggar syariat. Tidak pasti, belum pasti. Kita harus cari tahu dulu. Tidak boleh kita menvonis itu sesat dan sebagainya. Jadi ciri-ciri NU seperti itu. Kalau ciri-ciri Wahabi kan ada sendiri. Cirinya menyesatkan, membid'ahkan, bahkan mengkafirkan. Enggak percaya, ada referensinya saya. Ya, di kitab ada itu, di kitab namanya dibacakan. Saya nggak mau menanggapi karena apa? Kalau orang yang berilmu, kata Rasulullah, 3 hal yang membuat hati itu mati. 1, berdebat dengan orang yang bodoh, ya. Kedua, bergaul dengan wanita yang bukan mahram. Satu lagi apa? Ada lagi satunya itu. Hindarilah berdebat dengan orang yang nggak tahu gimana kita mau menjelaskan kan gitu. Lebih baik diam. Saya juga sakit hati dikatakan seperti ini. Orang ajar kan itu. Itu saya chat lah. Malam saya chat. Gimana? Selesaikan ya, aku ke sana kan, ke warung. Kalau enggak, abang aku kemarin boleh selesaikan gitu ya. Gitu. Enggak dibalasnya. Dan mukanya pun enggak. Jadi itulah. Padahal kalau menurut Wahabi, menortor itu haram. Haram itu. Musik, joget-jogetan itu. Nah, kalau kita itu kan masih ada toleransi dan pendapat yang membolehkan seperti itu. Apalagi kalau mengaku memang Wahabiyah yang Wahabi yang tulen, ya janganlah diikuti yang memang nggak dibolehkan kan gitu. Jadi kita beragama dan agama itu luas. Kalau kita melihat hal sesuatu tersebut yang belum kita ketahui, kita cari tahu dahulu. Dan kita menilai itu bukan seperti inilah Maulid Nabi. Orang itu mengatakan bid'ah. Kalau kita menilai bukan dari situnya, tetapi apa isi di dalamnya. Isinya baik enggak? Makan-makan baik enggak? Makan jamaah baik? Baik, satu rahmi baik? Nah, orang NU kan enaknya gitu, kumpul-kumpul makan gitunya enak. Terus 3 hari, 40 hari, apa lagi? 100 hari, kemudian 1000 hari. Ya enggak masalah kalau isinya adalah ibadah. Nah, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita semua tetap istiqomah dalam agama ini. Kita jalankan yaitu pokok-pokok agama dengan sungguh-sungguh. Salat kita jaga. Terus kemudian apa lagi? Pokoknya kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi itu kita jaga. Walaupun kita ngaku NU, ngaku Muhammadiyah, ngaku semuanya, kalau tidak menjalankan perintah Allah, tetap masuk neraka dan tidak bisa memberikan syafaat gitu. Jadi seperti ini. Kita mengikut NU, ya kan? Para kiai-kiai orang terdahulu, orang NU banyak wali atau wali Allah yang bisa mensyafaati
yang bisa menolong. Dan insya Allah dalam NU tersebut, dalam organisasi atau dalam yang mengikut dengan kiai tersebut, maka itu akan mendapatkan syafaat. Tapi kita bantu dengan syafaat tersebut dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang ulama, gitu kan, yang mengamalkan ilmunya serendah-rendahnya bisa mensyafaati 40 orang. Satu orang ulama ini serendah-rendahnya. Kalau maksimalnya tidak terbatas. Jadi insya Allah demikian saja yang bisa saya sampaikan. Karena apa ya namanya? Kalau ngomong itu kurang apa namanya? Tapi insya Allah masuk semua ya, insya Allah ya. Paham, insya Allah. Pokoknya intinya seperti itu. Kalau satu frekuensi masuk aja. Seperti itulah. Kecuali di sini ada apa Wahabi baru. Connect kita. Connect. Wahabi itu nggak ngerokok. Merokok haram itu. Nggak ada pendapat yang halal. Sebenarnya Wahabi itu juga kan pengikut sebenarnya. Pengikut apa? Abdul Wahab. Kita baca sejarah lah. Kan banyak yang menerangkan bagaimana sepak terjangnya Abdul Wahab dan berdirinya negara Saudi Arabia. Itu kita akan paham. Itu agama dengan politik di situ. Sehingga sampai sekarang tujuannya mengembalikan Islam ke ajaran asli kan. Dengan asli memang kita nggak asli. Itu dia makanya bid'ah kan gitu. Sedikit yang melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya itu bid'ah. Itulah tadi. Ya tafsirnya ulama kan beda-beda. Maksudnya tidak bisa menjadi satu. Dan sahabat itu pun masih ada Rasulullah itu berbeda pendapat. Bahkan sahabat sama Rasulullah berbeda pendapat. Ketika apa? Ketika Rasulullah mendapat tawanan perang, gitu kan. Usulnya Umar apa? Ya Rasulullah, wahai Nabi, saya usul ini tawanan kita bunuh aja semuanya. Apa kata Nabi? Jangan, kita lepaskan aja. Kemudian ditegur dengan ayat Al-Quran. Yang betul siapa? Yang betul Sayyidina Umar. Itu yang disebutkan oleh Allah. Seharusnya dibunuh saja kan gitu. Jadi beda pendapat banyak. Dari dahulu nggak akan bisa disatukan. Bisanya kita itu menghargai atau toleransi dengan pendapat orang lain. Selagi itu ada sumbernya, ada yang berpendapat boleh atau sebagainya, itu kita hargai. Insya Allah begitu saja muzakarah kita. Kita kan ini muzakarah atau berbincang-bincang kan. Insya Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Kita harus pertanyaan muncul. Ada malih. Ada mah,